Kalau Mak Enah diajak ke Victoria Park, aku yakin dia seneng banget. Rame banget deh. Ya Pak. Yuk. Victoria Park gak cuma buat kumpul-kumpul. Banyak pekerja migran Indonesia yang memanfaatkan waktu liburnya untuk menyalurkan hobi dan melestarikan budaya tanah air. Salah satunya lewat komunitas Reok Ponorogo iki lur. Mereka tampil totalitas, mengenakan kostum khas reok dan membawa perlengkapan komplit. Selain dadak merak, ada rombongan penari jatilan, warok, dan ada ganongannya juga. Oh, Mas Budo ya? Iya. Mau ikut latihan apa? Enggak bawa apa-apa. Wah, Ini saya punya. Saya punya. Saya ambilkan ya. boleh. Oh, ini Pak. Saya sampean pas mungkin. Bajunya pakai ini. Oh, terus celananya pakai ini. Oh, ini asli. hitam ya? Oh, ini ya. Oh, iya. Iya. Yes, aku ganti dulu. Iya. Wes ya lur, aku mau latihan dulu. Nah, jari mau ngajari piye to aku? Oh iya, tadi kan masuk festival kita. Ganti ganteng gini loh. Pertama kayak gini ya, tekan ini. Ini kan nanti Digigit. Oh, ini, yang ini digigit. apa Mas? Digigit. Digigit tuh dicopot. Gigit, ya dicopot. Tenang saja. Yang 50 kilo aja toh. Opo gak salah denger aku Pak? Gigiku harus bisa ngangkat topeng seberat 50 kg. Mosok yo gak jadi ngangkat. Malu dong. Tak coba dulu yo. Nah, ini. Ya. Terus di anu ini ada besinya. Ya. Wah, gantes. Wah, aku hebat juga ya lur. Tapi makin lama hembusan angin juga makin kencang. Reok yang tak angkat iki ternyata semakin berat. Nah, yang ini aman, kayak gini. Abot iki lur, bisa ngangkat reoknya aja wis luar biasa. Apalagi kalau harus sambil menari. Aku harus menjaga keseimbangan sambil terus bergerak mengikuti irama. Anginnya gede. Jadi kekuatannya memang di mulut ya. Jogosnya. Lor, ternyata main reok gak gampang lor. Mbak itu lor, kayak jaran ngareng ini lor. Lah, reok ini 50 kilo lor. Pegangannya cuma pakai mulut, pakai cangkem, pakai gigi. Nek pas gak gerak masih enak. Begitu ada kan Ini memang harus ada triknya kalau main reok. Jadi sekarang sampean latihan ganong dulu aja. Gimana? Ganong tuh yang mana toh Pak? Kok aku bingung. Oke, ganong sini. Wah, ini loh, yang namanya ganong ini loh. Oh, ini ganong, iya. Koprol toh? Iya, koprol, dicoba.
Baru 2 kali koprol udah limbung aku lur. Oleh ya. Nggak bisa pakai topeng biar gak gobios. Loh. Wedok toh? Iya. Wah, aku kudu iso untuk kalahkan wedok. Harus bisa. Ini perempuan. Oh, Tapi oh. latihannya nggak cuma sebentar loh. Ini bertahun-tahun. Oh, gitu ya. Iya. Ajarin aku mbak, piye gerakane. Gano adalah salah satu tokoh dalam pertunjukan reok Ponorogo yang dikenal lincah, energik, dan penuh atraksi. Jadi kecolek. Budet aku ini. Pegel juga ya lur. Tak istirahat dulu yo pak, sambil ngobrol sama pemain reok lainnya. Festival mau mulai. Ayo. Ayo Mas Dul. Kamu saya bawa untuk festival ini untuk anu sendiri ya. Bisa ikut pentas? Bisa. Tapi di sini sampean di sini ya. Nah, duduk sini. Ya. Nanti kalau festivalnya mau mulai, kamu tekan ini. Ini on. Oh, iki. Ya, on kayak gini. Oke. Oh, iya. Terus nanti kalau sudah selesai di off itu gitu aja, pekerjaan kamu gitu aja yang cocok buat sampean. Kalau buat ini harus beberapa tahun. Jadi aku ikut pentas Iya. mengurusi sound. Iya. Gimana? Oke. Oke. Jaga soundnya ya. Saya Iya, pergi oke, dulu ya. oke. Oke. Dul. Oke, on. Senyum, Bro. Walah, nasib. Daripada acaranya jadi hancur gara-gara aku, mending tak jadi pengawas sound system aja. Keren ya lur, meski berada jauh dari tanah air, tapi gak bikin mereka lupa budaya dari tanah kelahirannya. Oh iyo, iringan musik dan atraksi para penari sukses menarik perhatian orang-orang yang sedang melintas. Bukan cuma pekerja Indonesia aja, banyak wisatawan mancanegara yang berhenti buat ngelihat kemegahan salah satu budaya asli Indonesia ini. Saiki aku mau cobain kuliner khas dari Hong Kong. Namanya cengfan. Kulit cengfan dibuat dari campuran tepung beras dan tepung tapioka. Cengfan kemudian diberi isian seperti udang, daging sapi, atau ayam. Adonan cair ini kemudian dikukus tipis jadi lembaran lembut. Tapi ada yang khas nih lor. Selain isian udang, ada juga varian nyeleneh dengan isian cakwe. Adonan cakwenya dibentuk memanjang, ditumpuk dan selanjutnya digoreng. Kalau cakwenya wis mateng, lanjut dimasukkan ke dalam kulit cengfan. Terakhir tinggal ditambahkan kuah tradisionalnya. Lor, cengfan ini salah satu makanan kegemaran orang-orang Hongkong dan Kanton ya. Jadi cengfannya ada beberapa varian. Ini cengfan isi udang, nah ini isi cakwe loh. Jadi loh, kulitnya ini kayak kulit coipan. Jadi dia putih transparan gitu. Tak coba cengfan udangnya dulu ya lor. Dan ini isi udang lor. Tekstur cengfannya licin banget, bikin susah ditangkap pakai sumpit. Sangeran lor. Jadi kulitnya ini benar-benar kayak kulit coipan ya. Jadi dia juga dari tepung beras atau tepung lembut sih dia. Kuahnya ya.
Gak kuah pempek, tapi dia cenderung manis. Nah, saiki coba dengan isian cakwe ya. Jadi gurih renyahnya cakwe dapet deh. Karena ada cakwe di dalamnya, teksturnya jadi lebih kenyal lur. Cuma dia beli untuk makan dulu. Ganjil banget karena ini kulitnya dari tepung beras. Dan isiannya sama aja ini kayak lawe udang, ini lawe cakwe. Satu makanan aja dapat minum gratis loh, tapi minumnya bukan air putih, susu kedelai loh. Susu kedelai manis tapi manisnya pas, nggak terlalu manis ya, jadi manisnya ramat-ramat pas banget, seger. Lur, seneng banget aku bisa sampai di Hong Kong. Jadinya bisa ketemu langsung sama kembaranku, Bruce Lee. Udah kayak Bruce Lee belum lor? Ini patung Bruce Lee lor. Ini dibangun untuk mengenang beliau di dunia aktor Hong Kong. Oh iya lur, aku jadi inget saat di Tiongkok aku sempat berlatih kungfu ilmu bela diri dari negeri tirai bambu. Pengen tahu toh gimana ceritanya? Habis iklan yo lur. Aku juga pasti bisa nih, cari dulu ah. Lur, wes lebih dari 3 pekan aku menjelajah tanah Mandarin. Selama di sini, aku belajar banyak hal. Oh, download aplikasi. Bukan cuma nyobain beragam makanan enak yang selama ini cuma bisa tak lihat di layar. Aku juga dapat kesempatan berlatih kungfu. Ilmu bela diri yang sudah menjadi bagian dari budaya Tiongkok selama ratusan tahun. Tapi sebelum bisa sampai ke tempat latihannya, aku harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam naik kereta api dari kota Chengdu. Kereta yang aku tumpangi kali ini beda sama kereta cepat yang pernah aku naiki sebelumnya yo. Kereta ini melajunya lebih santai dan berhenti di hampir setiap stasiun yang dilewati. Yo, kalau dipikir-pikir, suasananya 11-12 sama kereta ekonomi di Indonesia. Tapi rapopo, belajar ilmu kanuragan Tiongkok, hadapi segala rintangan. Berselang 2 jam kemudian, sampailah aku di kota Lesan. Lur, nyampe juga aku lur di kuil lur. Jadi kata orang-orang lur, kalau mau latihan kungfu, latihan bela diri itu di kuil. Itu ada perguruannya lur. Aku latihan di sini dulu lur ya. Akhirnya sampai juga aku di kuil Sen Agung atau yang biasa dikenal dengan nama kuil Dafu. Di tempat inilah aku mau belajar kungfu langsung dari ahlinya. Kuilnya yang mulai dibangun pada tahun 1500-an iki gede banget ya lur. Dengar-dengar luasnya sampai 26 hektar. Sik toh, aku wis jalan ke sana kemari kok belum ketemu sama Sifu atau pelatihnya yo. Mosok harus masuk gapuro iki dulu. Wis, masuk aja lah. Dadalah, kok ketemu tangga lagi? Bingung aku lur. Pasti di sini nih sarangnya kungfu nih. Ini kan tempatnya Shaolin ini. Gak banget nih. Kalau gini cerita nih, aku bakal kehabisan tenaga sebelum mulai latihan. Walah, ternyata di sini bukan cuma untuk latihan kungfu aja, tapi ada kelas wushu juga lur.
Awalnya aku kira semua anak di Tiongkok wajib belajar wushu. Ternyata gak juga lor. Yo, sama seperti anak-anak di Indonesia. Ada yang mengikuti kelas taekwondo, ada karate, atau bahkan ada yang memilih les renang. Beberapa orang tua sengaja mendaftarkan anaknya ke kelas wushu dengan tujuan membekali anak tentang kedisiplinan, kepercayaan diri, dan kemampuan bela diri. Belajar deh basic dulu. Aku belajar sini aja dulu ah. Shifu, aku mau latihan basic dasar. Ajari aku ya. 不行不行，我要给他们上课，小朋友要上课。 Wes ajarilah. Aku kalau jurus gak bisa. Yo. 小朋友要上课。 Jual mahal dia lor. Tak cari Shifu yang lain aja yo. 谢谢谢谢。 快撑着，你还有30秒就数嘞，你要看。 Tuh, lihat, masih cimit-cimit begini, tapi wis podo jago-jago banget yo. Mereka wis podo ahli menggunakan jian, yaitu pedang tipis yang sangat lentur. Ada juga yang sudah terlatih menggunakan tokat toya, yaitu senjata tokat panjang yang umumnya terbuat dari rotan. Wah, kalau gini ceritane, selesai latihan, otomatis aku dipanggil Shifu. Aku juga pasti bisa ini. Tapi ini anak-anak. Nah, level. Aku cari guru yang dewasa yang bisa ngajarin aku. Cari guru dulu ah. Sebelum ketemu Shifu, tak isi amunisi dulu ya lor, ben gak tumbang di tengah jalan. Sengaja tak pilih menu makanan yang gak berat-berat amat, biar perutku gak kepenuhan dan mengganggu proses latihan. Aku mau nyobain salah satu hidangan khas Lesan, namanya sanheni. Pesan satu yo Bi. Bi, nanti antar sini ya Bi ya. Lor, yang tak pesen ini termasuk hidangan penutup dengan rasa yang manis, berupa pasta kental yang terbuat dari perpaduan 3 bahan utama, yaitu campuran tepung gandum, gula, dan wijen hitam. Direbus pakai sedikit air. Dengan api kecil, adonan diaduk terus sampai tercampur merata. Kalau teksturnya sudah mengental, ditambahkan dengan sedikit minyak. Kalau warnanya terlihat memudar, artinya sanheni wis mateng lor. Oh iya, biar gak terlalu berminyak di mulut, minyaknya sengaja ditiriskan. Sebelum disajikan, tidak lupa ditambahkan bubuk kacang tanah atau kenari supaya rasanya lebih nikmat. Belum pernah aku ngerasain adonan tepung yang digoreng gini. Penasaran aku lur? Iya lur, rasanya kok gemblong. Dia lembut, kalau digoreng, luarnya crunchy. Jadi kayak gemblong dimakan sama tepung kacang ya lur. Jadi beda sama gemblong ya, gemblong kan karena dia dari tepung ketan, dia ditarik, ngulur, dan elastis. Berarti karena dia dari tepung gandum dan wijen hitam, dia nggak molor, dia langsung putus. Perpaduan ketiganya mengandung serat protein dan kalsium lur, baik untuk jantung, pencernaan, tulang, serta menjaga energi tubuh. Jadi dia tawar. Jadi perasaannya ini adalah tepung kacangnya yang gurih. Kayak gini loh, sajane lur. Sambil dicocol-cocol gini lur ya. Nah biar tepung kacang ini bisa nempel. Jauh-jauh sampai ke dataran Tiongkok, tapi
kebiasaan makan ala wong desa tetep gak iso dihilangkan lur. Di balik setiap gerakan ilmu bela diri, ternyata ada latihan disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Mumpung lagi di tanah kelahiran kungfu, aku gak mau cuma jadi penonton lur. Aku pengen tahu gimana rasanya belajar kungfu langsung dari suhunya. Iso ora yo? Jangan kemana-mana. Habis iklan, aku balik lagi lur. Masalah perut wis teratasi. Saatnya aku uji nyali ketemu Sifu untuk latihan kungfu. Tapi di mana yo? Sejauh mata memandang, di sini para siswa yang sedang latihan seni bela diri ala Tiongkok. Nah, jago bener yo Sifu satu ini. Set, set, set. Lincah banget gerakannya. Sifu, ajari aku. Angkat aku jadi muridmu. Ya, aku tak belajar ya. Untunglah si Fu Cheng bersedia jadi guruku lor. Aku ganti baju dulu ya. Ya. Oke. Lor, aku harus bergegas sebelum beliau berubah pikiran. 师傅， 好，你好，I'm ready。我们现在开始热身运动，我们从现在上去。哦，好的，lepas sendal。对，穿拖鞋。Ya. 对， Nggak boleh ya. 对。 Saat latihan bela diri, sebaiknya aku gak pakai alas kaki lor, untuk menjaga keseimbangan dan membuat tumpuan pijakan jadi lebih kuat. Gak pakai lama, aku langsung digembleng sama guru baruku iki. 快！好，我们翻一手泡泡。翻一脚。Latihan naik tangga dengan satu kaki iki bukan buat gaya-gayaan lor, tapi untuk melatih kekuatan betis, paha, keseimbangan tubuh, dan fokus sejak gerakan dasar pertama. OK， 我们稍微休息一下。OK。Lur, baru gerakan pertama lur. Betisku udah kram lur. Belum juga 2 menit, napasku wis Senin Kemis lor. Rapopo wis, semua tak jabani. Tapi mbok yo pelan-pelan gitu loh Sifu. Ora langsung digas banter gini. Sik yo, tak ngasuh bentar yo. 现在脚是不能伸。对。 Latihan koyo ngini bikin otot kram karena tubuh dipaksa melakukan gerakan yang belum terbiasa. Apalagi kalau langsung satset buat ngene, ototku belum podo siap lur. 对，往后掰。对，往后掰。对了。好，1、2。 Wis, saiki aku wis siap lagi. Lanjut, aku diajarin gerakan kuda-kuda yang jadi pondasi utama dalam seni bela diri. Gerakan iki melatih kekuatan kaki, pinggul, dan inti tubuh. Kalau dasar iki wis kuat, gerakan berikutnya jadi lebih bertenaga dan terkontrol. 后脚伸直，对，抬头挺胸，不要动。脚要伸直，不伸直怎么？你这，来，对，好。 Ternyata kalau mau jadi Bruce Lee itu gak gampang yo lur. Berkali-kali kekuatan kuda-kudaku dites oleh Sifu,
Tapi hasilnya masih gini-gini aja. Lur, gerakannya dasar aja banyak lur. Nah, aku baru 1-2 gerakan aja kakiku skram lur. Pinggangku nyeri, lututku goyang. Ibu, iya, gerakan atas aja piye. 不行不行，我还是要咱们练，是吧？ Kufu menyeluruh, bawah atas, goyang atas aja tuh. Kram, kaku. 没事没事，我们接着学这个。来，接着学啊！ Angel lur, ora iso dinego iki. Mau gak mau, aku harus tetap ikutin kelasnya sampai selesai. Duh Gusti, berikan keajaiban toh yo. Sifu, ayo. 来，我们现在开始跟着我学。 No. Wis, ora sanggup aku lur. Wis, rapopo, gak bisa jadi Bruce Lee. Aku tak jadi gundul seutuhnya aja. Tenan, abot banget iki. Perasaan aku habis makan sebelum latihan. Tapi kok yo rasane wetengku wis lapar banget yo. Tak cari sesuatu yang bisa mengganjal perut dulu lur. Susu, ini semua, sini. Hah? Satu, gini mau satu. Cemilan Jundun Guo kui iki terbuat dari adonan tepung terigu yang diuleni sampai kalis supaya elastis dan gak gampang sobek saat digilas. Setelah dibulatkan sama rata, adonan dibanting dan digilas pelan sampai bentuknya pipih memanjang gini lur. Ditambah campuran lemak nabati yang dicampur bumbu supaya adonannya membentuk lapisan-lapisan tipis yang bikin teksturnya jadi lebih renyah setelah digoreng. Lanjut, digulung lagi ya lur. Melihat proses pembuatannya mengingatkanku pada pembuatan croissant yo. Nah, saiki tinggal dikasih isian berupa daging ayam atau sapi yang udah dibumbui. Baru digulung lagi dan ditambahkan wijen hitam dan putih untuk membedakan isi di dalamnya. Terakhir, gilas sampai bentuknya pipih dan digoreng sampai mateng. Kalau warnanya udah berubah kecoklatan, Jundun Guo kui disimpan di dalam tungku untuk mengeluarkan sisa minyak. Katane, kalau dimakan pas anget-anget gini, rasane jadi lebih mantep lor. Tak coba sih yo. Lur, ini enak banget lur. Cuin-cuin koko. Sudah ya kowe. Makanya isinya dalamnya daging lur. Nih, daging goreng lur. Sakti juga paman satu ini. Gorengnya langsung pakai tangan kosong lur. Susu. Nggak panas pak? Tadi susu. Nggak panas? Panas katanya. Tapi udah biasa. Aku ini aja yang sudah matang aja masih panas. Wis, tak lanjut makan lagi yo. Jadi dia adonan tepung gitu yang diuleni sampai mateng teng, baru dalamnya kasih daging loh. Enak banget, gurih, renyah itu dapat, apalagi rasa daging itu enak banget lor. Rotinya sendiri udah gurih, tambah rasa daging jadi gurih banget, enak banget lor. Makanan ini kaya akan karbohidrat dan lemak, sangat efektif untuk mengembalikan tenaga secara cepat.
badan capek-capekku perlahan pulih lagi, Lur. Lur, buat bisa melanjutkan perjalanan, gak cukup modal nekat yo. Dompetku juga harus ikut diperhatikan. Di Hong Kong, aku masih harus mencari kerja untuk ngumpulin cuan. Jangan lewatkan jejak si Gundul mencari cuan sampai Mandarin di episode selanjutnya ya, Lur.